yang rutin, tugas-tugas rutin, mengkoordinasikan bidang politik, hukum, dan masalah-masalah keamanan di Indonesia. Juga ada beberapa yang menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas, ya, di antaranya mengenai masalah BLBI, adanya Satgas BLBI, kemudian juga ada masalah penyelesaian kasus-kasus HAM, ya, dugaan pelanggaran HAM, terutama melalui mekanisme non-jusisi. Kemudian ada beberapa hal yang lain yang disampaikan oleh internal para deputi dan staf ahli. Bahkan ada juga masukan detail-detail dari permasalahan-permasalahan ditangani oleh para deputi, kemudian staf ahli dan yang lain-lain. Itu semua sudah tercatat. Tapi pada saat kami mengawali tugas tanggal 3 Februari, saya sudah menyampaikan semua energi kita fokus saja pada satu yang kita atensi, yaitu membantu untuk para penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu untuk mengamankan dan sekaligus melancarkan yang jalannya pemilu. Dalam arti tidak mengambil alih, tapi kita memonitor dan kalau ada bantuan kita akan siap untuk memberikan bantuan melalui semua kementerian lembaga yang ada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Dan banyak yang kita lakukan untuk membantu. Di antaranya kita di sini ada desk yang terdiri dari seluruh kementerian lembaga, desk monitoring pemilu. Dan kemudian yang kedua ada tim yang dibentuk, ada 5 tim untuk memonitor dan membantu panitia pemilihan di luar negeri PPLN. Ya, ada 196 negara, tapi kita fokus ke beberapa negara penting seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, ya, kemudian Hong Kong dan Saudi Arabia, juga Australia. Dan kemudian ada 18 tim dari gabungan, ya, sekali lagi gabungan, bukan hanya di kantor ini saja, gabungan dari semua kementerian lembaga untuk memonitor pelaksanaan pemilu di semua wilayah di Indonesia. Dan sifatnya hanya monitor dan memberikan bantuan kalau seandainya diminta oleh penyelenggara. Di antaranya misalnya ada bencana banjir di Demak, kemudian secepatnya saya menghubungi PJ Gubernur Jawa Tengah untuk turun segera membantu KPU maupun yang korban terdampak. Kemudian juga kepada TNI Polri dan BPNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang segera bergerak ke Demak. Jadi membantu masalah banjirnya sendiri yang terdampak, dan juga membantu untuk KPU mempersiapkan langkah-langkah lanjutan. Di antaranya sudah diputuskan adanya penundaan, ya. Kalau nggak salah lebih kurang terdampak 25.000 lebih pemilih di sana. Kemudian Tolikara juga terjadi longsor, jalannya putus. Saya langsung menghubungi PJ Gubernur Papua Tengah, Ibu Rifka Haluk, untuk memberikan bantuan. TNI dan Polri juga membantu dan memberikan bantuan heli untuk mengangkut semua logistik pemilu dari Lanijaya ke Tolikara. Kemudian juga ada problema masalah keamanan di daerah pegunungan di Intan Jaya misalnya, ya. Kemudian juga ada konflik lokal seperti di Puncak Jaya, di Intan Jaya, dan juga di Paniai, yang membuat pemilunya menjadi tertunda di beberapa wilayah tersebut. Nah, ini yang kita berikan dukungan juga, termasuk ke daerah-daerah yang pulau yang berombak, ya, besar, dibantu oleh teman-teman dari TNI AL. Kemudian logistik di daerah pedalaman juga dibantu dari Pemda, TNI dan Polri. Inilah yang bisa kita lakukan
untuk melancarkan jalannya pemilu 14 Februari. Dan alhamdulillah pemilu berjalan relatif aman, lancar, ya. Dan kemudian ya inilah the biggest one day election in the world, ya. Adalah pemilu terbesar satu hari seluruh dunia. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa tidak mudah memobilisasi masyarakat 200 juta lebih pemilih ya, dalam satu hari, hampir 8 juta penyelenggara pemilu sampai dengan tingkat TPS ad hoc, dan kemudian hampir 800.000 pengawas pemilu, belum lagi pengamanannya Polri dan TNI serta anggota Linmas, Satpol PP, itu juga tidak mudah. Oleh karena itu secara umum berjalan baik, aman, lancar. Kalau ada kekurangan di sana sini seperti tadi karena banjir, longsor, bencana alam, ya, adanya konflik lokal, ada surat suara yang kemudian cacat misalnya, ataupun juga yang menjadi keluhan, ya, kita ada mekanisme penyelesaian, ada yang diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu, tapi ada juga yang mungkin dilaporkan. Mekanisme penyelesaian ini saya kira perlu ditempuh melalui mekanisme hukum yang ada.